Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah salat tarawih qiyamul lail Masjid Jami'ul Huda seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini sudah berada di malam ke-17 dari bulan suci Ramadan, dan kita telah menyelesaikan qiyamul lail malam yang ke-17. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, nuzulul Quran. Nuzul nazala, nazala yanzilu nuzulan, turun, turun Al-Quran. Ayatnya tadi berulang-ulang dibaca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sementara Lailatul Qadar itu kita pahami adanya di Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Tetapi kita memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ini yang benar yang mana? Yang benar 17 Ramadan apa 27 Ramadan? Sebab kalau menilik ayat yang diulang-ulang oleh Pak Imam kita, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dipahami adalah malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi kita memperingatinya tanggal 17 Ramadan. Maka kita harus paham tentang nuzulul Quran. Pertama yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah ucapan Allah. Nah, tanggal 17 Ramadan dipahami sebagai turunnya Al-Quran, artinya adalah pertama kali turun Al-Quran dibawa, dikalamkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, lalu dibacakan di hadapan Rasulullah. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan, yakni ketika Rasulullah sedang berkhalwat, sedang menyendiri di mana Bapak Ibu? Di Gua Hira. Itu kejadiannya tanggal 17 Ramadan. Ayatnya adalah surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama.
Pada hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, itu bentuk rupa aslinya, sehingga Rasulullah gemetar pertama kali ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendekat di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Ilan ukritu laka, kalau begitu aku bacakan untukmu. Jadi nyambung dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah 5 ayat dari Al-Alaq yang pertama, 5 ayat pertama dari Al-Alaq langsung diikuti oleh Rasulullah dan Rasulullah langsung hafal. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi ketika dibacakan oleh malaikat Jibril langsung hafal, persis kayak kita jamaah di Masjid Al-Huda. Dibacakan oleh Pak Imam, inna anzalnahu fi lailatul qadar, langsung hafal. Alhamdulillah. Nah, ini terjadi tanggal 17 Ramadan, maka ini yang diperingati sebagai nuzulul Quran. Adapun turun Al-Quran di Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, malam yang telah ditentukan oleh Allah, itu Al-Quran diturunkan ijmalan, secara global, tidak bertahap. Kalau 17 Ramadan bertahap, dari semenjak Rasulullah itu berkhalwat di Gua Hira, ya, sampai Rasulullah menjelang wafat, itu lamanya kurang lebih 23 tahun. Itu turun selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Lalu kemudian ketika dipahami bahwa Al-Quran turun pada Lailatul Qadar, itu secara global, bahwa Allah mengkalamkan Al-Quran min lauhil mahfuz ila samai dunia, ya, dibahasakan oleh Allah dari lauhil mahfuz ke langit dunia, dan semua dihafal oleh para malaikat. Ya, Al-Quran yang 6.666 ayat itu dikalamkan oleh Allah dari lauhil mahfuz, dari catatan di lauhil mahfuz ke langit dunia, dan dihafal oleh seluruh malaikat. Itu jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, bahkan jauh dari sebelum Rasulullah lahir ke dunia. Nah, itulah Al-Quran turun dari lauhil mahfuz ke langit dunia fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar yang dipahami oleh sebagian besar ulama tanggal 27 Ramadan. Kemudian ketika kita melihat ayatnya, Allah membahasakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya kami Allah, berarti Allah sendirian atau dengan yang lain ketika menurunkan Al-Quran. Bapak Ibu, ketika Allah turunkan Al-Quran, bahasanya inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran. Allah sendirian atau ada yang
sesungguhnya kami. Kalau kami itu tidak sendirian, berarti Allah dalam menurunkan kitab suci Al-Quran itu dibantu oleh para malaikat, khususnya adalah malaikat Jibril. Apa Allah nggak bisa menurunkan sendiri kepada Rasulullah? Bisa. Tetapi ini adalah pelajaran yang harus kita peroleh, bahwa kita melihat apa yang difirmankan oleh Allah. Allah saja tidak mengakui, ya. Allah tidak mengakui kesuksesan dirinya dalam menurunkan Al-Quran karena dibantu oleh para malaikat. Maka kita dalam mengisi kehidupan, kita berorganisasi dalam masyarakat, kita tidak boleh mengakui bahwa suksesnya satu organisasi adalah karena saya. Itu yang harus dijadikan sebagai pelajaran buat kita. Allah saja membahasakan kami, padahal Allah mampu menurunkan Al-Quran sendiri kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi Allah membahasakan kami, artinya pelajaran buat kita bahwa kita hidup butuh kerjasama dengan orang lain. Di ayat yang lain Allah menyebutkan pula, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah, sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, Al-Dzikra sebagai peringatan, wa inna lahu, dan sesungguhnya kami Allah terhadap Al-Quran lahafizuna, benar-benar memeliharanya. Berarti pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran itu tidak langsung semata-mata dari Allah, tapi lewat tentara-tentaranya Allah. Siapa mereka? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita punya lisan. Kalau lisan kita sudah kita biasakan membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi lembut dan halus di lisan kita. Ketika kita membiasakan menghafal Al-Quran, maka Al-Quran menjadi lembut dan halus di lisan kita. Kenapa? Karena ada al-muhafadzah, ada pemeliharaan Allah lewat para malaikat. Subhanallah. Maka lisan ini kalau biasa baca Quran, enak baca Quran. Kayak Pak Imam tadi, kita dengarnya enak ya, sampai rada ngantuk-ngantuk sedikit ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, tetapi lisan kalau tidak biasa buat baca Al-Quran, itu buat baca Al-Quran susah. Buat baca Al-Quran susah. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada yang membacanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Zahnya jadi ya. Nah ini karena boleh jadi tidak terbiasa membaca Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi kalau tidak terbiasa, injajul jilatil ardu jiljalaha. Apa yang dijilati? Masya Allah. Inilah lisan kita. Karena ternyata ada al-muhafadzah, ada pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran yang ada di lisan kita lewat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya ambilkan contoh. Ketika saya malam hari ini saya hadir di Majelis Al-Huda dalam rangka acara peringatan Nuzulul Quran. Pertanyaan saya, apakah saya orang hebat? Apakah saya orang hebat? Tidak, saya tidak ada apa-apanya. Kenapa saya bisa hadir di majelis ini? Karena dihadirkan oleh pengurus masjid. Kalau begitu yang hebat siapa? Pengurus masjid yang membawa saya. Kalau saya tidak dihadirkan oleh pengurus masjid, saya sholat di sini
depan ini dan bicara. Pasti ketika saya naik ke mimbar udah disetok aja Pak pengurus, siapa lu? Main naik aja ke mimbar. Siapa yang hebat? Masya Allah. Nah, yang hebat adalah pengurus masjid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, ketika pengurus masjid dianggap hebat, bisa menghadirkan saya, apakah kira-kira kehadiran itu dengan sebab diri pribadi saya? Tentu tidak. Kenapa bisa memilih saya dan menghadirkan di majelis ini? Adalah karena ilmu yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya tidak ada yang hebat secara pribadi, tidak ada yang istimewa secara pribadi. Hebat dan istimewa itu adalah secara berjamaah. Coba salat tarawih, imamnya bagus, makmumnya nggak ada, bagaimana rasanya Pak Imam? Satu pun nggak ada yang makmum, repot. Atau sebaliknya, makmumnya ada, imamnya nggak ada, sholat masing-masing di pojok-pojok. Masya Allah. Maka berarti tidak ada hebat itu milik seseorang, kecuali hebat itu adalah kebersamaan. Diterangkan, dijelaskan tentang turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan sampai kepada kita sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengajarkan kepada kita, sungguh pun Allah mampu menurunkan Al-Quran secara langsung kepada Rasulullah, tapi mengapa harus lewat malaikat Jibril? Artinya bahwa hidup dalam masyarakat harus bersosialisasi di masyarakat. Hidup dalam bermasyarakat harus selalu berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini makna tentang nuzulul Quran. Lalu kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan tuntunan kitab suci Al-Quran. Karena memang setiap agama itu harus ada rasulnya, harus ada nabinya, dan harus ada kitab sucinya. Islam sebagai agama harus ada nabinya. Siapa nabinya orang Islam? Baginda Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama harus ada kitab sucinya. Apa kitab sucinya? Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kata Allah, kata Rasulullah, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan dalam perjalanan hidupnya, dia akan terbimbing sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran dikesampingkan dalam hidupnya, dia tidak mengikuti tuntunan Al-Quran, maka dia akan terjerumus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Al-Quran menjadi pedoman buat kita. Maka pertama kita terhadap Al-Quran wajib membaca. Terhadap Al-Quran kita wajib membacanya. Udah hatam berapa kali Pak? Ini udah tanggal 17 Ramadan. Udah hatam berapa hari? Hatam pribadi, bukan hatam berjamaah ya. Kalau hatam berjamaah coba. Lalu kemudian yang kedua, jadikan Al-Quran tidak sekedar bacaan buat kita, tapi kita mengerti makna yang terkandung dalam Al-Quran. Terjemahkan Al-Quran, fahami makna yang ada dalam Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi tuntunan bagi kita. Contoh, siapa yang gak hafal kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ada nggak yang gak hafal? Semuanya hafal. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah
zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kaitannya makan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim? Kalau cuma menerjemahkan semata, maka harus dimaknai bahwa membaca basmalah sebelum makan maknanya adalah, ya Allah, aku mohon ridho-Mu atas rezeki yang telah sampai kepada diriku, supaya ketika aku makan menjadi makanan yang berkah. Itu maknanya. Ya, dari kalimat dengan menyebut nama Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, akan bermakna mohon ridho atas makanan yang mau dimakan supaya jadi berkah, kuat untuk ibadah. Itu makna yang terkandung. Maka sesudah menerjemahkan, kita harus mampu memaknai isi kandungan Al-Quran. Sesudah tahu memaknai isi kandungan Al-Quran, maka kita harus tahu tentang asrarul Quran, rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat kursi, rahasianya apa? Masya Allah, luar biasa. Ada satu cerita, ini sampai jam berapa ini? Sampai sahur, lama amat. Sebenarnya ada satu cerita. Orang ini kemalingan terus, dia punya toko, ya. Dia punya toko kemalingan terus. Akhirnya dia datang kepada kiai, kata kiai, ya, orang ini bilang, Pak Kiai, saya punya toko kemalingan terus. Nah, terus bagaimana amal saya supaya nggak kemalingan? Kata kiai, kalau mau tidur baca aja ayat kursi 11 kali. Oh iya, terima kasih Pak Kiai. Pulang ini orang, dia nggak tahu ayat kursi itu bunyinya seperti apa, yang mana tulisannya. Pulang-pulang, begitu sudah mau tidur, dia mau baca ayat kursi, nanya sama istrinya, Mak, ayat kursi yang mana? Nggak tahu. Lah terus bagaimana ini? Udah kayak orang tahu aja, nggak nanya ayat kursi bunyinya seperti apa. Ya terus gimana? Ya udahlah, kita bismillah aja, baca ayat kursi 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. 11 kali dia baca. Udah dia tidur. Itu maling ketika mau masuk ke tokonya, di tokonya barangnya nggak kelihatan, semuanya kursi. Semuanya kursi. Masya Allah. Itu maling kesel sial-sialin, sialan di barang, mana kursi semua. Pulang. Pagi ditengokin, ternyata barangnya semua ada, tapi kenapa jadi kursi semua? Nah, biarin malam saya malingin lagi. Tuh maling malam kedua datang lagi. Iya. Yang punya toko baca lagi ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi 11 kali. Jadi kursi lagi. Malam ketiga begitu lagi, maka malam keempat tidak ke tokonya, tapi ke rumah orang yang punya toko. Dia nguping lewat jendela kamarnya. Apa yang dibaca? Kok bisa semua jadi kursi? Ternyata yang dibaca adalah ayat. Masya Allah. Ini yang cerita guru saya. Ya, termasuk yang cerita adalah Sayyid Ahmad, putra dari Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki, ketika saya haji dan mampir ke pesantren beliau di Mekah. Jadi begitu mulianya Al-Quran, karena ternyata setiap ayat Al-Quran itu memiliki fadilah dan keutamaan yang tidak semua orang tahu. Maka pantas kalau datang kepada kiai, datang kepada ustaz, udah kamu baca aja surat ini, atau baca ayat-ayat ini supaya berkah dan sebagainya. Karena ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran mengandung faedah, mengandung fadilah-fadilah dan keutamaan. Lebih dari itu, membaca Al-Quran menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang terakhir, kita harus senang membaca Al-Quran. Zaman sekarang ini orang lebih senang membaca WhatsApp, membaca Instagram, membaca YouTube dan Facebook ketimbang membaca Al-Quran. Ayo yang muda-muda, di sehari bolak-balik baca YouTube, baca WA berapa kali? Baca Quran berapa kali bolak-balik? Ada 5 kali. Aja gitu Al-Quran. Yang muda, yang tua-tua bagaimana Bapak-bapak? Sarwa kayaknya, foto aja. Masya Allah. Maka mari di
bulan turunnya Al-Quran, di hari nuzulul Quran, kita kembali harus banyak-banyak membaca Al-Quran supaya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf